Halo sahabat JDS, jumpa lagi. Nah, kali ini kita mau bukan info sih, share-share gitu ya. Jadi kegiatan anjing di Indonesia dan dunia lah ya, itu rata-rata kan banyak kegiatan di mana kita mau mengkategorikan di sini tuh model-model pemeliharanya gitu. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya, dalam hal dogi itu adalah hewan yang suka bekerja, berkegiatan dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita akan jelasin bedanya apa sih antara pet dog owner dan sport dog owner. Nah, gitu. Nah, sport atau pet dog spesifikasinya tuh bukan yang pet dog berarti kecil, enggak gitu, tapi dari jenis rasnya tersendiri ya. Misalnya gini, kayak toy poodle ada yang kategori pet, ada yang kategori sport, itu suka-suka kita yang ngebentuk gitu kan. Maka gimana cara merawatnya, makanya disitulah kategori itu terbentuk, dimana ada pet dog yang emang kategorinya hanya anjing rumahan, harus kalem dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kita punya, misalnya kita punya 2 poodle lah ya, satu jiwanya itu nerfnya tinggi, bisa dikategorikan overexcited. Nah, prakondisi overexcited ini sebetulnya kan dia lebih masuk ke kegiatan yang berlebih, dalam hal bisa masuk kegiatan sport dog. Nah, ada lagi yang mungkin kalem, penakut dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu kalem di sini tuh akan membentuk anjing itu tidak percaya diri. Nah, di sini masuklah ke kategori pet dog. Nah, ini meskipun satu ras tapi beda kategori nerf, sehingga menimbulkan kegiatannya berbeda. Sama kayak manusia, sama-sama manusia, misalnya ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya matematika, ada lagi yang sukanya mungkin puisi bahasa Indonesia dan lain gitu-gitu kan, ada yang sukanya makan dan lain-lain gitu. Nah, pada dasarnya itu bisa dibentuk, tapi itu bukan dibentuk secara visual, tapi kita bentuk secara kegiatan. Jadi dimasukkan ke arah sharpingnya dia, penajaman dari tingkahnya dia, dari yang tadinya bad behave maka akan dibentuk jadi good behave. Itu bukan kita menghilangkan, tapi mengarahkan ke tujuan yang lebih baik gitu. Misalnya kayak kita contoh di sini ada Polka Dalmatian. Dalmatian apakah dia bisa jadi anjing tenang rumahan? Kategori tenang rumahan di sini kalem dan lain-lain. Itu bisa dibentuk dengan adanya leadership dan pola kegiatan yang berbeda gitu. Jadi bukannya dia yang misalnya kita bisa memperlakukan jenis Dalmatian dengan cara apa nih, misalnya di rumah, di kandang, keluar langsung bebas saja, itu pasti dia akan berkarya lewat sofa, berkarya lewat keset dan lain-lain. Nah, dengan adanya sebuah kegiatan yang beda, tuntutan konsentrasi yang berbeda untuk sporting dog, itu ngebentuk kepribadian mereka menjadi lebih baik. Jadi yang tadinya overexcited berubah jadi working, jadi hobi dalam hal berkegiatan. Nah, working di sini, apa yang kita berikan kegiatannya sesuaikan dengan apa yang kita mau. Misalnya kita demen lari-lari pagi, maka ajak dia kegiatan-kegiatan lari pagi, kegiatan-kegiatan berjalan. Nah, sedangkan kita suka berolahraga, kita ajak dia berolahraga. Sedangkan kita suka tipe fats ya, maka kita ajarin dia main fats dan lain-lain untuk penguraian berkegiatan. Tapi fats di sini bukan yang ambil, balikin, lempar lagi, bukan. Itu berarti kan setujuan mereka. Tapi lebih ke arah misalnya fats, dia suka fats, suka bola. Kita lempar, dia ambil, kita perintah sit atau down, di obedience, habis itu baru lebar lagi. Maka jadi kegiatan positif, bukan kegiatan yang hanya lari-larian sesuai keinginannya kayak gitu. Nah, misalnya ada lagi anjing mixed breed, kalem. Nah, itu karena esensi. Ada lagi BSNG, dia lebih suka hunting dog dan lain-lain, maka dia akan curigaan. Nah, maka akan dibentuk lagi. Nah, jadi kategorinya tadi sudah jelas, sporting dog dan pet dog bedanya kalem atau tidak secara bukan orang normal, secara awam. Nah, sedangkan yang kita kategorikan di sini, apakah bagus mana nih Mas, pet dog apa sporting dog?
secara kegiatan yang paling bagus dan memiliki temperamen terbaik yaitu anjing yang akan dilatih secara sporting dog karena kegiatannya benar-benar memenuhi syarat. Sedangkan pet dog, rata-rata kalau kita bicara pet dog di sini maka akan lebih ke humanity dalam hal mengkategorikan mereka seperti manusia yang misalnya dia harusnya jalan kakinya udah tahu kakinya ada 4, diajaknya jalan pakai troli kayak gitu. Itu sih pemikiran masing-masing, suka-suka owner lah ya kan. Cuman satu hal yang pasti akan terbentuk yaitu esensi. Anjing yang dibentuk secara pet dog maka akan menjadi esensi. Esensi di sini kegiatannya tidak seimbang sehingga dia curigaan, dia cengeng, dia tidak bisa membawa diri dia sendiri, dia bisa di kandang jadi nangis-nangis dan lain-lain. Sedangkan nanti ada saatnya kita sibuk, kita akhir sekeluarga harus mungkin acara keluarga dan lain-lain yang harus menitipkan dia ke pet hotel, di mana di pet hotel mungkin akan dikandangin atau diapain gitu atau dititipin. Nah, anjingnya nangis-nangis. Nah, problem tuh kayak gitu. Jadi sebagai dog owner kita harus paham juga sebelum memiliki doggy ada hal-hal yang akan dilakukan, ada waktu yang harus kita spacing 10-15 menit per hari untuk mereka. Nah, bila kita emang bisa memenuhi syarat itu, bukan sekedar makan, minum, ngerawat, maka cocok anjing piaraan Anda. Cuman kalau nggak sempet, waktu nggak jelas dan lain-lain, mending miara kucing kayak gitu. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan dan masih bingung tentang itu, nanti bisa penjelasan lebih detail bisa datang. Kita juga ada free training, untuk konsul juga ada free konsul. Nah, nanti juga ada kelas baru lagi kita khusus untuk human-nya yaitu pelatihan untuk leadership sama handling gitu. Di sini ada banyak sampel contoh untuk pet dog, anjing kalem gimana, anjing sport gimana, protection gimana, itu gimana. Nah, untuk kelas ini handler harus bisa menghandling semuanya gitu. Oke. Sehat selalu.